Oke, kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Teta Nugraha. Pada materi ini masih tentang AWS. Kita akan membahas tentang AWS RDS atau Relational Database System. Oke, kita lanjut saja sedikit ke teori. Relational Database System atau RDS adalah service yang dikelola oleh AWS, di mana dari RDS ini terdapat beberapa database. Yang pertama yaitu PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, Microsoft SQL Server, dan Aurora. Nah, Aurora ini adalah database yang dikembangkan oleh AWS itu sendiri. Kemudian apa sih keuntungan menggunakan AWS RDS dibanding kita menginstal MySQL misalkan di EC2 Instant? Nah, yang pertama, AWS mempermudah proses backup. Yang kedua adalah di AWS RDS sendiri ada tools untuk monitoring dashboardnya. Kemudian kita bisa mudah membuat model master slave. Jadi misalkan database kita ada dua model yang asalnya satu, kemudian dibikin model master slave. Nah, itu bisa gampang. Kemudian bisa terhubung dengan AZ. Nah, AZ ini ada kebutuhannya untuk disaster recovery. Jadi misalkan AWS bisa dengan mudah untuk mereplikasi database kita yang dipakai untuk direplikasi di AZ ini. Jadi untuk jaga-jaga misalkan masternya rusak, nanti kita masih bisa menggunakan yang AZ. Lalu yang terakhir yaitu mudah di scaling, vertikal maupun horizontal scaling, karena RDS ini tidak ada limitnya itu kalau nggak salah 2000 giga, jadi kita bisa mudah dengan men-scalingnya. Oke, kita masuk ke praktiknya. Kita ketik di sini RDS. Nah, ini saya sudah di dashboardnya, kemudian create database. Nah, di sini kita akan menggunakan standar create ya. Kita coba pakai yang MySQL yang dipakai versi 8 ya. Nah, di sini ada produk untuk template-nya, ada production, ada depth, data free tier. Nah, karena saya menggunakan akun yang free tier, jadi ada ininya ya, yang free gitu ya. Nah, karena free tier maka opsi-opsi di sini menjadi hilang. Kalau kita pilih production, kita bisa bikin multi AZ yang tadi ya, buat disaster recovery-nya juga ada pilihannya. Tapi di sini saya pakai yang free tier. Database installed player misalkan TestDB, misalkan masternya kita ketik my password ya, T2 micro, kita pilih yang T2 aja, di T4, T3, nah ini aja. Oke, allocatednya nggak usah gede-gede lah, kita bisa apa istilahnya, saya quit dulu, 10 lah misalkan ya. Auto scalingnya nih, misalkan auto scalingnya kita di disable aja ya, jadi disable aja dulu. Don't connect, oke. Karena kita menggunakan yang nggak ada hubungannya dengan isi itu, maka kita klik yang di sini. PVC masih menggunakan yang bawaan, kemudian public access yes, karena kita akan mengaksesnya dari luar. Copy C. Nah, ini PVC nya demo RDS security groupnya ya, security groupnya pilih yang ini. Oke, untuk security groupnya kita coba ke situ ya. Situ yang security group
Saya udah bikin namanya demo RDS. Itu inboundnya tuh ngebuka port 3306, karena yang kita akan akses masuk tuh kan MySQL, jadi portnya 3306. Oke, lanjut. Password authentication udah ya. Di sini admin sama ini oke. Udah. Sama MyDB di sini. Oke, kita create database. Oke, masih creating. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Nah, untuk sambil nunggu di sini saya untuk MySQL UI-nya saya menggunakan di Beaver ya. Nah, ini. Atau kalian juga bisa menggunakan Ultron SQL. Mana ya Ultron SQL? Ya, seperti itu ya. Oke, kita cek lagi. Masih creating. Nah, sambil creating, di sini saya udah menggunakan di Beaver. Kita create connection dulu kali ya. Nah, di sini MySQL. Kemudian connection name-nya misalkan coba RDS AWS MySQL. Nah, di sini yang tadi ya MyDB, kemudian ini admin, kemudian my password. Nah, localhost-nya itu kita belum dapat karena masih creating ya. Kita coba refresh. Masih creating juga, lumayan lama ya. Oke, sambil kita nunggu, kita coba AWS RDS doc. Nah, di sini. Nanti saya linknya akan saya share ya ke deskripsi. Di sini kalian bisa mempelajari lebih banyak lagi tentang RDS. Feature, RDS feature. Nah, seperti ini. Nah, ini benefitnya ya. Kita coba refresh deh. Kok lama betul ya. Masih creating ternyata. Oke, ya udah, kita tunggu aja sampai dia benar-benar proficient. Nah, di sini benefitnya kalian bisa baca sendiri dengan detail. Yang tadi read replika, monitoring, kemudian backup juga ada. Kalian bisa cek di sini. Kita cek. Oke. Tapi jangan lupa ya, kalian ketika menggunakan produk-produk AWS itu harus langsung di delete, karena meskipun free tier tapi ada beberapa service yang kena cas gitu ya. Sorry.
Nah, ini lagi backing up nih. Kita cek aja langsung kali ya. Oke. Endpointnya belum keluar. Replication. Oke. Back. Kita refresh. Nah, ini udah keluar, CPO-nya udah keluar. Masih proses backing up. Coba deh kita akses aja kali. Ini endpointnya ya di sini. Kita share browse-nya ganti, kemudian test connection. MyDB-nya. Oke. Cek. Apakah masuk? Oke, masuk. Kita cek ya. Ini database-nya apa aja nih? Masih loading. Kayaknya di sini masih backing up nih. Oke. Nah, udah masuk nih. Nah, MySQL ya. Jadi kalian udah bisa berhasil mengakses RDS. Di sini kalian bisa membuat database ya. Oke, cukup sekian materi kali ini tentang AWS RDS. Next kita akan bahas tentang materi selanjutnya tentang dasar-dasar fundamental dari AWS. Oke, cukup sekian. Terima kasih.